Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1771. Benar, Tuan York. Rahel kemudian mengingat sesuatu. Juga, dua mobil yang mengejar Anda di jalan sepanjang pantai barusan bukan milik keluarga Walker. Mereka anak buah Lukas. Setelah mendengar bahwa mereka jatuh ke laut, dia menjadi marah dan mengirim LeBron untuk menangani Anda. Anda harus ekstra hati-hati saat keluar selama hari-hari ini. LeBron bukan hanya orang biasa. LeBron. Harvey cukup tertarik dengan pria ini. Siapa dia? Dia dikatakan sebagai penembak jitu American Delta Force. Dia mahir dengan segala macam senjata api. Setelah dia meninggalkan ketentaraan, Lukas mempekerjakannya untuk menangani masalahnya dengan harga tinggi. LeBron memiliki lisensi diplomatik. Bahkan jika sesuatu terjadi padanya, Lukas tidak akan terseret ke dalam kekacauan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, tak terhitung banyaknya orang yang tewas di tangan LeBron. Harvey merenungkan kata-katanya. Lalu dia bertanya, LeBron bukan nama aslinya sekarang kan? Rahel menjawab, tidak, itu hanya nama kodenya. Adapun siapa nama aslinya, tidak ada yang tahu. Petik 2. Saya akan meminta orang untuk melacak keberadaannya. Saya akan melaporkan kembali kepada Anda segera setelah mendapatkan info lebih lanjut. Harvey mengangguk. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, matanya tiba-tiba berkedut. Seorang pria parubaya sedang berdiri di jalan keluar dari distrik. Pria aneh itu mengenakan tuxedo dan topi tinggi. Meski kepalanya tidak terbuka, semua orang bisa melihat rambut pirang cerahnya. Dia membawa senjata laras ganda yang digunakan untuk berburu dan sedang memuat amunisi. Menarik. Harvey tersenyum sendiri. Dia berkata kepada Rahel, tidak perlu mencari keberadaannya. Dia tepat di depan pintu kita. Harvey menutup telepon dan menginjak pedal mobil. Lamborghini meraung lurus ke depan. Dia dan pria aneh itu sudah dekat satu sama lain, tetapi mobil yang melaju kencang itu telah menutup jarak yang cukup jauh dalam sepersekian detik. Tepat saat Lamborghini hendak menabrak pria bertuksedo itu, dia memutar senjata apinya dan membidik tepat ke arah ban mobil. Bang! Ban kiri depan Lamborghini meledak. Mobil kemudian berputar-putar. Harvey membuka sabuk pengamannya dan menekan sunroof di atasnya. Kaca pecah, dan dia melompat keluar melalui celah. Hampir bersamaan, tembakan kedua pria itu mendarat di kursi pengemudi. Harvey berbelok ke belakang, berdiri di atas jari kakinya. Lamborghini benar-benar kehilangan kendali, menabrak petak bunga di pinggir jalan dengan ledakan yang memekakkan telinga. Pria bertuksedo itu menyalakan cerutu tidak jauh sebelum berjalan maju dengan acuh tak acuh. Saat dia berjalan, dia memasukkan dua tembakan lagi ke dalam senjata api dengan jentikan lengannya yang sederhana. Dia mengarahkan senjata api ke Harvey, yang bertanya dengan rasa ingin tahu. LeBron, kau kenal aku? Pria itu bertanya dengan tenang. Dia berbicara bahasa Inggris, tetapi dia memiliki aksen yang cukup aneh. Sepertinya kau sangat mengenal sang pangeran. Kau telah menyelesaikan pekerjaan rumahmu. LeBron tidak terlalu terkejut saat mengetahui bahwa Harvey tahu siapa dia. Jika Harvey bahkan tidak dapat mengetahui identitasnya pada saat ini, Harvey tidak pantas untuk dihabisi olehnya. LeBron menyipitkan matanya dan bertanya dengan tenang. Apakah saudara-saudaraku mati di tanganmu? Apakah kau mengacu pada orang-orang yang jatuh ke laut? Harvey mengangkat bahu. Mereka jatuh ke dalam segitiga setan karena mereka buruk dalam mengemudi. Siapa yang bisa kau salahkan? Kurasa mereka hanya kurang beruntung. Bab 1772. Harvey merasa santai dan lega pada saat bersamaan. Untung LeBron muncul sebelum Harvey mencapai Hengdian World Studios. Dengan adanya Cynthia, dia tidak akan bisa melakukan yang terbaik. Melihat pergantian peristiwa dari perspektif lain, mungkin musuhnya telah mengatur hal-hal sehingga Cynthia harus syuting di tengah malam. Lagi pula, ini terlalu kebetulan.
Harvey tidak takut dengan senjata, tapi dia mengkhawatirkan Cynthia. Sebelumnya, dia telah mengirim Tyson dan beberapa anak buahnya untuk melindunginya. Kau tampak sangat arogan, bocah. LeBron tenang dan tenang. Karena kau mengaku membunuh saudara-saudaraku, itu akan lebih mudah bagiku. Apakah kau akan mengakhiri hidupmu atas kemauanmu sendiri? Atau apakah kau ingin aku memotong kulitmu sepotong demi sepotong setelah mematahkan semua anggota tubuhmu? Aku sarankan kau memilih yang pertama. Lagi pula, kematian yang cepat adalah berkah. Harvey menyipitkan matanya. Tanpa memberikan jawaban langsung, dia berkata, kalau begitu, aku akan memberimu dua pilihan juga. Nomor 1, berlutut dan mohon belas kasihan. Nomor 2, mati. Waktu sangat penting, dan Harvey tidak punya waktu untuk omong kosong dengan LeBron. Sepertinya kau tidak tahu apa batasanmu. LeBron menghela nafas. Niat membunuh memenuhi matanya yang hijau cerah. Karena kau sombong, aku sendiri yang akan mengirimmu ke ajalmu. LeBron mengayunkan tangan kirinya dan mengayunkan sabuk peluru senapan di bahunya. Pada saat yang sama, dia melangkah maju dan mendekati Harvey. Harvey memasang tatapan dingin, wajahnya poker tanpa emosi. LeBron bergegas maju. Di tengah jalan, dia berhenti tiba-tiba dan mengayunkan tangan kanannya untuk menembak langsung ke arah Harvey. Bang! Gema dentuman keras memenuhi udara, dan pelurunya tampak melengkung tepat ke arah Harvey. Bang! Bang bang! LeBron cepat dengan jari-jarinya dan dengan cepat mengisi ulang lagi. Dengan mengibaskan sabuk amunisi padanya, dua peluru lagi jatuh tepat ke ruang senjatanya. Segera setelah itu, dia menarik pelatuk untuk putaran tembakan lainnya. Dia menembak ke empat arah. Udara kental dengan niat membunuh. Harvey, bagaimanapun, tampak bersemangat. Melihat seorang pria mengoperasikan senapan berburu biasa sedemikian rupa merupakan tontonan yang sangat indah. Pantas saja LeBron disebut penembak jitu. Harvey tidak membawa senjata apapun padanya. Tidak seperti LeBron, dia bertelanjang tangan. Inilah mengapa dia tidak menabrak LeBron terlebih dahulu. Dia menjejakkan kakinya dengan kuat di tanah dan menggunakan momentum untuk melompat ke udara. Dia melompat, dan ketika dia mendarat, memutar kakinya untuk melayang ke samping. Ledakan. Saat dia mengelak, tembakan LeBron mendarat tepat di tempatnya beberapa saat yang lalu. Peluru meninggalkan lubang besar di tanah. Ada seorang mekanik yang bersembunyi di dalam siput. Bahkan jika tembakan itu tidak membunuh, itu masih akan melumpuhkan seseorang. Sebelum Harvey sempat bereaksi, LeBron menggeser laras senjatanya tepat ke arah Harvey dan menembak tanpa ragu. Harvey menghindari peluru sekali lagi. Ledakan. Peluru menembus pohon, mematahkannya menjadi dua. LeBron tidak berhenti di situ dan melepaskan tembakan lain segera setelah melewatkan satu dan menghalangi jalan Harvey. Penembakan yang luar biasa. Tanpa berada di medan perang selama lebih dari 10 tahun atau membunuh lebih dari ratusan orang, tidak ada yang akan memiliki bakat sepertimu. Harvey sangat senang melihat keahlian menembak yang hanya bisa dianggap fasih. Dia dengan santai berguling di tanah dan mengikis beberapa kerikil di sisi jalan. Bang, bang, bang. Melihat Harvey menghindari nyawanya, LeBron berbaris maju sebelum melepaskan 3 tembakan lagi. Bab 1773. Harvey tidak menghindari peluru kali ini. Dia berdiri diam dan melempar kerikil yang telah dikikisnya beberapa saat yang lalu. Boom, boom, boom. Kerikil terbang tepat di lintasan peluru seolah-olah Harvey tahu kemana mereka diarahkan. Itu mengenai peluru. Ledakan keras bergema, suara memenuhi udara. Sebelum peluru sempat mencapai Harvey, mereka meledak. Ekspresi LeBron sedikit berubah saat melihatnya. Dia tidak menyangka Harvey bisa memprediksi garis serangannya. LeBron menjentikkan senjatanya dan menembak sekali lagi. Swosh, swosh, swosh. Harvey cepat. Sekali lagi, dia menyebarkan kerikil ke dalam peluru. Peluru itu meledak saat bersentuhan dengan kerikil. Saat ini, LeBron hanya memiliki setengah dari peluru yang tersisa di ikat pinggangnya. Wiau, wiau. Sirene polisi yang menusuk telinga bisa terdengar saat ini.
Seseorang telah melihat apa yang terjadi di sini dan menelepon polisi. LeBron berhenti menyerang dan perlahan mundur beberapa langkah. Dia berkata dengan tenang. Kau beruntung, bocah. Kau juga tidak buruk. Sayang sekali kau telah menyinggung sang pangeran. Hari ini hanya hidangan pembuka. Segera, kau akan mengerti bahwa senapan sniperku jauh lebih baik daripada mainan seperti ini. Dalam 3 hari, aku akan memenggal kepalamu. Kau sebaiknya membersihkan leher kotormu sebelum itu. LeBron berputar dan melompat ke semak-semak sebelum menghilang tanpa jejak. Harvey tidak mengejar LeBron. Dia mengamati sekelilingnya dan meninggalkan tempat kejadian juga. Saat dia sedang dalam perjalanan, dia membuat panggilan telepon. Kirimi aku mobil ke Hengdian World Studios. Sesuatu yang buruk mungkin terjadi di sana. Pada saat yang sama, Hengdian World Studios. Cynthia berdiri di salah satu sudut ruangan, menggigil ketakutan. Tepat setelah dia syuting dengan selebriti wanita top, Stacy Leo, tirai tebal di atas mereka langsung jatuh ke lantai. Dia hanya beberapa inci dari terbentur oleh tirai. Stacy, di sisi lain, pingsan setelah terkena tirai yang jatuh. Semua orang terkejut. Seluruh kru film berada dalam kekacauan total. Cynthia berlari ke sudut ruangan, gemetar ketakutan. Baru saja, tirai itu sangat dekat dengannya. Jika tirai membenturnya sebagai gantinya. Memikirkan kembali kepala berdarah Stacy yang terluka, wajah Cynthia kehilangan semua warna. Dia memegang teleponnya, gemetaran, ketika dia mencoba menelepon Harvey. Sayangnya, teleponnya bertemu dengan sinyal sibuk. Keputusasaan memenuhi dirinya. Mordu adalah kota besar. Di kota besar ini, tidak ada orang lain yang bisa diandalkan Cynthia selain kakak iparnya. Kakak ipar, apakah kamu sudah di sini? Sementara Cynthia menggigil tanpa henti, kru film menelepon pihak berwenang secepat mungkin. Polisi dipanggil untuk menyelidiki situasi tersebut. Mereka dengan cepat menemukan bahwa gorden menunjukkan tanda-tanda telah dirusak. Kru film menduga bahwa pelaku harus disembunyikan di dalam kru. Ini adalah pembunuhan yang disengaja. Karena itu, semua kru film harus tetap tinggal dan merekam pernyataan mereka. Kamu sangat beruntung, Cynthia. Kamu hampir saja terbentur tirai. Ya, hidupmu mungkin akan hancur jika kamu terkena benda itu. Bukankah ini menakutkan? Seseorang memotong penahan gorden menjadi 2 dan menentukan waktu yang tepat kapan akan jatuh. Ini terlalu berlebihan. Apakah ada sesuatu yang mencoba membunuhmu, Cynthia? Tidak mungkin. Kamu bahkan bukan bintang besar. Kamu hanya peran pendukung wanita. Kamu bukan ancaman terhadap siapapun. Jika aku harus menebak, aku akan mengatakan bahwa Stacy membuat marah seseorang. Maksudku, dia selalu bertingkah angkuh dan perkasa. Sekelompok gadis dalam kru film sibuk bergosip dengan Cynthia, semuanya gemetar ketakutan. Semua orang lega melihat Cynthia tidak terluka. Tirai itu hanya beberapa senti saja dari benturan kepalanya. Bab 1774. Cynthia melihat sekelilingnya dengan cemas, senyumnya agak pucat. Direktur, Fred Miller, berdiri di samping Stacy saat tim medis yang baru tiba merawatnya. Stacy benar-benar pingsan setelah kepalanya terluka oleh tirai yang jatuh. Meski petugas medis memberikan perawatan darurat, Stacy tetap harus dikirim ke rumah sakit nanti. Pemandangan itu membuat Cynthia ketakutan. Dia bukan selebritas populer, dan orang mungkin tidak akan memperlakukannya sama seperti Stacy jika dia mengalami kecelakaan serupa. Dia bahkan mungkin tidak sampai ke rumah sakit sebelum dia benar-benar kehabisan darah. Stacy, ada apa? Apa yang terjadi denganmu? Seorang pria berperut gendut berjas, ditemani oleh beberapa teman wanita, melangkah masuk dengan tergesa-gesa. Kecemasan tertulis di seluruh wajahnya ketika dia melihat kondisi Stacy. Wajahnya terlihat sangat mengerikan. Direktur Miller segera bergegas maju untuk menyambut pria itu, sambil berteriak. CEO Keaton. Pria itu adalah suami Stacy. Aku mendengar bahwa dia adalah CEO dari sebuah perusahaan real estate. Dia 20 tahun lebih tua dari Stacy. Dia punya proyek di Fragrant Hill dan cukup kaya.
Kudengar Stasi bisa naik pangkat karena suaminya. Meski begitu, suaminya juga bukan orang baik. Cukup banyak gosip tentang dia dan selebritas lain yang beredar. Stasi masih sangat luar biasa. Terlepas dari semua rumor, dia bisa sampai ke tempatnya sekarang. Aku mendengar CEO Keaton sangat menyayangi istrinya. Aku takut bahkan Direktur Miller harus menderita kerugian yang sangat besar karena kejadian ini. Kata gadis lain, berkontribusi pada gosip. Karir akting Stasi hanya terdiri dari peran pendukung, seperti kebanyakan. Tetapi karena dia cantik dan rela berkorban, dia mendapatkan seorang suami yang kaya. Semua orang mengaguminya. Pria itu cukup tua untuk menjadi ayahnya, dan dia kaya. CEO berperut buncit Keaton mulai menegur Direktur Miller, tampak seperti seorang ayah yang sedang memberi pelajaran kepada putranya. Direktur Miller yang tinggi dan perkasa sedang berjuang untuk menjelaskan situasinya dengan hormat yang dia bisa. Tiba-tiba, matanya tertuju pada Cynthia. Cynthia, ini tidak terasa benar. Direktur Miller tidak pernah bertanggung jawab atas apapun. Cara dia memandangmu, dia mungkin akan menyalahkanmu. Cepat. Kamu lebih baik membuat pernyataan dengan inspektur dengan cepat dan menghindarinya. Suami Stasi bukan hanya orang biasa. Jika pria itu melampiaskan amarahnya padamu, tidak ada yang bisa kamu mintai bantuan. Gadis-gadis lainnya memperingatkan Cynthia, semuanya cemas dan takut demi dia. Cynthia membeku. Mengalihkan kesalahan padaku. Aku tidak memasang tirai di sana. Apa hubungannya kecelakaan itu denganku? Cynthia, kamu tidak mengerti. Kamu harus. Tapi sebelum hukumannya selesai, CEO Keaton mendorong Fred pergi dan berlari menuju Cynthia dengan pengawal dan pendamping wanitanya. Jadi kau Cynthia Zimmer. Matanya menyala ketika dia melihat Cynthia. Dia terkejut dengan betapa cantiknya Cynthia, tetapi dia segera sadar dan mengukurnya. Dia kemudian berseru dengan dingin. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Seth Keaton, suami Stasi. Aku akan di sini untuk mengajukan pertanyaan. Apa kamu baru saja syuting dengan Stasi? Cynthia tanpa sadar menjawab. Ya. Mengapa kau mendorong istriku dan membuatnya terluka? Bagaimana kau berencana untuk menjelaskan ini kepadaku? Direktur Miller muncul di belakang Seth, mengenakan ekspresi marah. Cynthia Zimmer. Aku ingin memberimu dukungan, kamu adalah junior Stasi, tapi aku tidak menyangka kamu akan melakukan hal seperti itu. Aku tidak percaya kamu akan mendorong seniormu hanya untuk menyelamatkan kulitmu. Kru film tidak akan bertanggung jawab atas hal ini. Kamu harus menjelaskan semuanya sendiri, Tuan Keaton adil. Bab 1775. Cynthia membeku. Sedetik kemudian, dia menggerutu dengan marah. Tuan Keaton, aku tidak melakukan itu. Aku bahkan akan bereaksi saat tirai diturunkan. Aku takut. Aku juga korban. Aku juga tidak menggunakan Stasi sebagai tameng. Kamu tidak bisa menuduhku seperti itu. Seth menjawab dengan dingin. Aku menuduhmu. Antara Direktur Miller dan orang sepertimu, siapa yang menurutmu lebih dapat dipercaya? Bahkan jika kau tidak mendorong Stasi, mengapa kau tidak membantu memblokir tirai untuknya? Dia adalah pemeran utama wanita dari film ini. Sebagai karakter pendukung, bukankah kau seharusnya melindunginya? Bahkan jika kau bukan pelakunya, kau hanya diam saat Stasi dalam bahaya. Jelaskan ini padaku. Dalam kemarahannya, Cynthia mulai tertawa. Tuan Keaton. Karena kamu mengatakan itu, kamu harus mengerti bahwa aku tidak akan pernah mendorong Stasi. Melindunginya. Aku bahkan bukan pengawalnya. Aku sendiri hanyalah wanita lemah. Apa yang bisa aku lakukan? Apakah kamu ingin aku hanya berdiri di sana dan menerima pukulan sebagai gantinya? Aku sedih dengan apa yang terjadi pada Stasi, tapi kecelakaan itu tidak ada hubungannya denganku. Tidak peduli seberapa sedih dan frustrasinya dirimu, kami tetap harus logis tentang situasinya. Kamu seharusnya tidak hanya menyalahkanku, bukan? Cynthia mencoba berbicara secara logis. Tapi melihat gadis kecil ini berbicara kembali dengan berani membuat Seth marah. Betul sekali. Kau seharusnya berdiri di sana dan malah dihancurkan oleh tirai.
Itu salahmu, kau tidak melakukan hal itu. Kaulah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi pada istriku. Hidupmu yang kecil bahkan tidak bisa dibandingkan dengan hidupnya sedikit pun. Merupakan berkah abadi untukmu, bisa melindungi istriku dari bencana. Kau wanita yang tidak tahu berterima kasih. Aku akan menunjukkan kepadamu perbedaan antara kau dan dia. Seth menamparkan wajah Cynthia. Bagaimana kau begitu tidak berpendidikan di usia yang begitu muda? Tamparan. Beraninya kau bicara balik padaku. Tamparan. Kau beruntung Direktur Miller mengalihkan kesalahan kepadamu. Namun kau bahkan tidak akan mengakuinya. Tampar, tampar, tampar. Seth terus mengayunkan telapak tangannya beberapa kali ke wajah Cynthia. Fred dan yang lainnya berpura-pura mencoba menghentikan Seth, tetapi mereka dihentikan oleh pengawal Seth. Gadis-gadis itu semua mundur karena takut mereka akan terlibat dalam situasi itu. Kau rubah betina. Beraninya kau memelototiku. Seth menendang Cynthia ke tanah, lalu menyambar tasnya untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Dia kemudian dengan dingin terkekeh dan berseru. Karakter pendukung sepertimu menggunakan tas Hermes. Ponsel Apple juga. Kau pasti menjual tubuhmu untuk semua ini bukan? Apakah kau bahkan memiliki hak untuk menggunakan semua ini? Kau, dan kau. Kesini. Aku akan memberikan ini kepada kalian semua di tempat Cynthia. Cynthia menjadi gelisah. Kakak iparku memberiku itu. Jangan sentuh mereka. Kru film yang menerima hadiah mengangguk serempak sambil berterima kasih kepada Seth dengan lantang. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu sepanjang hidup mereka. Mereka tidak menyangka akan seberuntung itu hari itu. Seth berseru dengan dingin. Aku memberimu dua pilihan, dasar jalang. Nomor 1, aku akan membiarkanmu lolos jika kau melayaniku dengan baik malam ini. Nomor 2, kau berlutut di depan istriku dan meminta maaf sampai dia bangun. Jika tidak, bersiaplah untuk mati. Selain membela istrinya, Seth mengatakan semua ini karena dia tertarik pada Cynthia. Bab 1776. Cynthia akhirnya mengerti mengapa Seth mengejarnya. Dia menggertakkan giginya dan menjawab. Aku tidak akan melakukan salah satu dari hal itu. Lagi pula kecelakaan ini tidak ada hubungannya denganku. Tamparan. Seth menamparkan wajah Cynthia lagi. Itu benar ketika aku mengatakan itu. Kau hanya seorang aktris yang tidak dikenal. Beraninya kau berbicara denganku tentang logika. Seth terkekeh dingin. Dia adalah salah satu taipan real estate terbesar di Mordu, dengan aset bernilai ratusan juta dolar. Dia juga berhubungan baik dengan keluarga Holt. Jika dia mau, dia bisa saja tidur dengan aktris manapun di industri hiburan. Namun, hanya karakter pendukung yang berani melawannya. Baik. Karena kau tidak ingin memilih, aku akan memilih untukmu. Seth menjambak rambut Cynthia dan menyeretnya ke sebuah ruangan di samping. Aku akan membuatmu melayaniku dengan baik. Lalu, kau akan berlutut di depan istriku. Bagaimana Cynthia bisa menyetujui persyaratan itu? Dia mulai berjuang mati-matian. Aku akan menelepon polisi. Aku tidak percaya bahwa dunia ini tidak adil. Aku tidak percaya bahwa kau bisa mengatakan apapun yang kau inginkan tanpa konsekuensi apapun. Cynthia berjuang sekuat tenaga dan mendorong Seth pergi. Aku akan menuntutmu. Gadis-gadis lainnya di sana semuanya gemetar ketakutan. Mereka berteriak. Jangan panggil polisi, Cynthia. Lari. Kamu habis jika dia menangkapmu. Semua orang bisa melihat bahwa Seth tertarik pada kecantikan Cynthia. Bahkan jika Cynthia mencoba melawannya secara langsung, hasilnya sudah jelas. Hal terbaik yang harus dilakukan Cynthia adalah segera pergi. Adapun semua hal lain yang terjadi, dia hanya bisa menghadapinya lain kali. Lari. Bisakah kau lari jika aku tidak mengizinkannya? Seth berbaris maju dan menendang Cynthia begitu Cynthia terlepas dari genggamannya. Kau gadis kecil. Merupakan berkah bagi karakter pendukung sepertimu untuk tidur denganku. Apakah orang tuamu tidak mengajarimu sesuatu? Untuk bertahan sebagai karakter pendukung, kau harus menunggangi banyak orang. Mengapa kau berpura-pura tidak bersalah di depanku?
Karena kau tidak ingin masuk ke kamar dengan sukarela, aku akan membawamu ke sini. Seth mengulurkan tangannya, siap merobek pakaian Cynthia. Bang! Cynthia lebih baik mati daripada membiarkan Seth menyentuhnya. Dia membanting kepalanya ke lantai dan segera pingsan. Saat Harvey tiba di Hengdian World Studios setelah naik van yang diatur sementara oleh Aiden, Cynthia dikirim ke rumah sakit. Kepala Cynthia yang membentur lantai membuat orang melihat betapa kokohnya dia. Itu membuat Seth ketakutan, yang tidak ingin menyebabkan insiden fatal dan menarik kesialan untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia mengizinkan Cynthia dirawat di rumah sakit. Namun, dia mendesak staf rumah sakit untuk tidak pernah membiarkan Cynthia pergi, apapun yang terjadi. Sementara itu, yang lain memanggilkan ambulans untuk stasi. Ketika Harvey sampai di rumah sakit, wajah Cynthia memar parah dan tubuhnya dipenuhi bekas luka. Kepala dan mulutnya juga berlumuran darah, itu adalah pemandangan yang mengerikan. Harvey membeku saat melihatnya. Dia tidak menyangka hal sebesar ini akan terjadi saat dia berada di jalan selama sekitar setengah jam. Apa yang terjadi di sini? Harvey menuntut dengan dingin, berusaha menekan amarahnya yang tak terkendali. Gadis-gadis yang berteman dengan Cynthia semuanya saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Heh, itu lucu. Menurutmu, apa yang terjadi? Cynthia membuat bintang stasi dalam bahaya, jadi suaminya memberinya pelajaran. Syukurlah CEO Keaton adalah pria yang sangat murah hati. Jika itu orang lain, tersangka itu akan menemui ajalnya. Salah satu staf rumah sakit, seorang wanita dengan mata sipit, mengatakan ini saat dia menggulir ponsel Apple barunya yang sebelumnya milik Cynthia. Ada senyum lebar di wajahnya. Sayang sekali Cynthia masih tidak sadarkan diri, karena staf tidak bisa mendapatkan kata sandi telepon. Jadi dia dalam suasana hati yang agak kesal, dan mengapa dia memusuhi Harvey. Bab 1777. Sama sekali tidak seperti itu. Stasi hanya kurang beruntung. Direktur Miller ingin mengalihkan kesalahan, dan CEO Keaton sangat tidak masuk akal. Itu sebabnya mereka semua melampiaskan amarah mereka pada Cynthia. CEO Keaton sama sekali bukan manusia. Dia punya rencana lain untuk Cynthia selama ini. Gadis-gadis itu tidak bisa lagi menahan diri dan dengan cepat menjelaskan semuanya kepada Harvey. Mereka juga memberi tahu Harvey bahwa Seth hampir memanfaatkan Cynthia. Jika bukan karena karakter kuat Cynthia, dia akan berakhir dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Harvey awalnya marah, tetapi setelah beberapa saat, dia menenangkan diri. Dia dengan cepat mengerti bahwa seluruh kejadian ini hanyalah pengaturan terhadap Cynthia. Stasi terluka dan kekerasan Seth pastilah bagian dari rencana. Tidak peduli siapa yang mengatur semua ini, Seth dan semua orang terkait masih perlu dihukum atas tindakan mereka. Sebelum Harvey bisa mengatakan apa-apa, staf rumah sakit wanita melotot dan berteriak pada gadis-gadis itu. Kau aktris kotor. Anda berani mengkritik Direktur Miller dan CEO Keaton. Setelah aku memberitahu mereka semua yang kalian semua katakan, apakah menurutmu kau bisa bertahan di industri ini? Bahkan jika tidak, kamu masih akan menderita kerugian besar. Dia memelototi gadis-gadis itu seolah-olah mereka tidak tahu apa yang terbaik untuk mereka. Apakah pelajaran Cynthia masih belum cukup bagi mereka? Gadis-gadis itu sangat ketakutan, wajah mereka kehilangan semua warna. Mereka tanpa sadar berlari untuk bersembunyi di belakang Harvey, ketakutan setengah mati. Jangan khawatir. Harvey melindungi mereka di belakang punggungnya. Mereka tidak bisa menyakiti salah satu dari kalian. Aku akan mendukung semua yang kalian lakukan di industri hiburan mordu mulai sekarang. Staf terkekeh dingin. Hah. Orang udik ini terlihat sangat muda, tapi dia benar-benar berbicara besar. Kau akan mendukung mereka di industri hiburan mordu katamu. Kau siapa? Staf menggunakan ponsel Apple di tangannya untuk menunjuk Harvey. Aku memperingatkanmu sekarang, bangunkan kotoran ini dan buat dia memberitahu kata sandinya sekarang. Harvey mengerutkan kening ketika dia melihat telepon. Dia bertanya dengan dingin. Apakah kau mencuri ponsel Cynthia?
Bagaimana apanya? Aku bukan pencuri. CEO Keaton memberiku ini. Ini tidak ada hubungannya dengan Cynthia. Selain itu, Cynthia adalah aktris terendah yang ada di sini. Lagi pula dia tidak pantas menerima hal-hal seperti ini. Hanya orang sepertiku yang pantas memiliki ponsel seharga ribuan dolar seperti ini. Staf wanita itu sombong dan sombong. Di matanya, karakter pendukung seperti Cynthia tidak berhak memiliki ponsel semahal itu. Dia adalah satu-satunya yang layak memilikinya. Harvey menyipitkan matanya. Dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan apapun. Dengan wajah tanpa emosi, dia memutar nomor. Aku di Hengdian World Studios sekarang. Banyak barang pribadi yang dicuri. Kirim beberapa inspektur untuk menyelidiki situasinya. Harvey kemudian dengan tenang menutup telepon. Kau menelepon polisi. Staf tertawa melihat pemandangan itu. Kau bocah. Apa menurutmu polisi akan mengurus semuanya di sini? Apakah kau tahu cara kerja Hengdian World Studios? 4 keluarga teratas Mordu berinvestasi di studio, bersama dengan keluarga Hall. Tanpa undangan khusus, polisi pun tidak akan berani memasuki tempat ini. Staf merasa menang. Di matanya, otoritas Seth dan Fred tak tertandingi. Seseorang seperti Harvey bahkan tidak akan membuat riak di sini. Harvey mengabaikan staf, tetap tanpa emosi. Dia mengambil peralatan di rumah sakit dan mulai merawat luka Cynthia. Harvey bukan dokter, tetapi dia memiliki pengetahuan medis dasar selama berada di medan perang. Dalam 15 menit, beberapa mobil polisi diparkir di luar Hengdian World Studios. Bab 1778. Pintu mobil terbuka dan terlihat selusin inspektur berseragam. Beberapa penjaga keamanan di sekitar tempat itu mencoba menghentikan mereka, tetapi inspektur yang memimpin kelompok itu menendang mereka hingga jatuh. Mereka kemudian berbaris tepat menuju rumah sakit dalam garis lurus. Inspektur yang memimpin kelompok itu memberi hormat tepat di depan Harvey. Tuan York. Saya Jay Bond, Kapten Kantor Polisi Mordu dari Distrik Hengdian. Nona Ling sudah menelepon saya sebelumnya. Tolong beri kami perintah Anda. Kami akan memastikan untuk melakukan hal-hal berdasarkan hukum. Staf sedikit gemetar setelah melihat inspektur bersenjata lengkap muncul. Harga dirinya sudah tidak ada lagi. Dia tidak menyangka polisi dari distrik Hengdian muncul hanya karena panggilan Harvey. Ponsel Apple Cynthia, tas Hermes, jam tangan Cartier, cincin, dan uang hilang, diantaranya. Sebelumnya, Harvey sudah bertanya kepada gadis-gadis itu tentang barang Cynthia yang hilang dan siapa yang mengambilnya. Temukan aku hal-hal itu. Tangkap orang yang mencurinya dan tangani mereka sesuai hukum. Harvey menunjuk ke staf yang tinggi dan perkasa itu dan berkata dengan tenang. Ini satu. Dia mencuri telepon. Mata staf berkedut panik. Dia berseru dengan panik. Aku tidak mencurinya. Itu bukan aku. CEO Keaton memberikannya kepadaku. Jika kau melawannya, kau mencoba membuat dirimu terbunuh. Jay diberikan daftar barang curian. Dia mengayunkan tangannya dan menamparkan staf itu, menjatuhkannya ke tanah. Dia berseru dengan dingin. Borgol dia. Staf menutupi wajahnya dan berteriak. Aku tidak akan mencurinya. Aku tidak melakukannya. Itu salahku. Ini salahku. Harvey berdiri diam dan menonton dalam diam. Ada alasan lain mengapa semua ini terjadi, tetapi berpihak pada kejahatan tetap merupakan kejahatan. Setelah stafnya diborgol, Jay memerintahkan anak buahnya. Bawa beberapa mobil dan orang lagi ke sini. Borgol orang-orang ini dan kirim mereka kembali untuk diinterogasi. Beri tahu unit dan keluarga mereka. Borgol siapapun yang perlu diborgol, dan hukum siapapun yang perlu dihukum. Tidak. Kau tidak bisa melakukan ini. Staf sangat ketakutan. Jika unit tahu bahwa staf masuk penjara karena pencurian, itu tidak akan sesederhana kehilangan pekerjaannya. Dia akan berakhir dengan nasib buruk karena catatan kriminal yang harus dia tanggung. Karena sesuatu yang sangat kecil, hidupnya hancur. Kau bisa berdiri dan menonton tanpa mengulurkan tangan, tetapi kau seharusnya memikirkan konsekuensinya ketika kau memihak kejahatan. Kata Harvey dengan tenang,
melambaikan tangannya. Segera, staf wanita dibawa pergi. Di bawah kepemimpinan Jay, semua inspektur lainnya menyebar. Beberapa bertugas mengunci tempat itu, sementara yang lain fokus memeriksa kamera pengintai dan menangkap yang lain. Hengdian World Studios jatuh ke dalam kekacauan total. Gadis-gadis yang sangat cemas sebelumnya memandang Harvey, penuh kekaguman. Dia mampu melayani keadilan di tempat seperti ini. Tentu saja, siapapun akan jatuh cinta padanya. Siapa kalian? Apakah kalian tidak tahu tempat apa ini? Siapa yang memberimu keberanian untuk menangkap orang di sini? Sekitar 8 pria dan wanita bergegas masuk di tengah kekacauan. Sutradara Fred Miller memimpin. Dia tidak memiliki kerendahan hati seperti yang dia tunjukkan pada set Keaton beberapa saat lalu. Dia berteriak dengan keras. Apakah kalian tidak tahu bahwa kalian harus mengikuti aturan Hengdian World Studios ketika kalian datang ke sini? Tanpa undangan dan persetujuan kami, bahkan polisi pun tidak berhak berada di sini. 4 keluarga teratas di Hong Kong membeli tempat ini. Itu bukan di bawah yurisdiksimu. Aku memberimu 3 menit untuk melepaskan semua orang dan keluar dari sini. Jika tidak, tidak ada dari kalian yang akan memiliki pekerjaan untuk kembali. Bab 1779. Fred merasa sangat sombong. Bukan hanya dia seorang direktur, tetapi dia juga berasal dari Hong Kong. Seringkali, dia memegang otoritas yang signifikan di negara H. Bahkan polisi pun tidak berani menyentuhnya. Karena itu, dia yakin bahwa dia bisa menginjak-injak orang-orang yang berdiri di depannya ini. Kau direkturnya? Harvey bertanya dengan tenang. Itu benar, aku. Kau siapa? Tamparan. Bahkan sebelum Fred selesai berbicara, Harvey sudah bergerak maju dan menamparkan wajahnya dengan keras. Dengan tamparan sederhana saja, wajah Fred sudah bengkok dan bengkak. Fred membeku dan kemudian meratap kesakitan. Dia menutupi wajahnya dan berteriak. Kau bajingan. Beraninya kau memukulku. Apakah kau tidak tahu apa itu kematian? Para pengikut di belakangnya mendidih. Apakah kau tahu tempat apa ini, bocah? Beraninya kau memukul seseorang di sini. Apa menurutmu kami tidak bisa mengakhirimu? Direktur Miller adalah bangsawan, namun kau berani memukulnya. Kau sudah selesai. Kerumunan pengikut melonjak marah sementara Harvey berjalan ke depan dengan acuh tak acuh. Tamparan. Jadi bagaimana jika aku memukulmu? Betapa mulianya dirimu, siap mengajariku apa arti kematian. Ayo, ajari aku. Tamparan. Seorang direktur berani menghentikan polisi melakukan pekerjaannya. Memangnya kau pikir kau ini siapa? Tamparan. Kau bahkan tidak akan memberiku pernyataan yang adil tentang apa yang terjadi pada Cynthia, namun kau memamerkan otoritasmu di depanku. Tamparan. Kau tidak bisa memikul tanggung jawab seperti pria, jadi kau mengalihkan semua kesalahan ke wanita yang lemah. Tamparan. Apakah kau tidak tahu malu? Apakah kau bahkan pria? Jadi bagaimana jika aku memukulmu? Bahkan jika aku memukulmu sampai mati, tidak ada yang akan membelamu. Kau masih berbicara tentang 4 keluarga teratas di Hong Kong. Hubungi Matthew, dan tanyakan padanya apakah dia akan melibatkan dirinya di sini. Harvey sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada Fred, yang telah melimpahkan kesalahan pada pihak yang tidak bersalah selama ini. Satu demi satu tamparan. Kepala Fred berputar sampai habis. Inspektur. Inspektur. Dia memukulku. Dia memukulku tepat di depanmu. Cepat dan tangkap dia. Fred ketakutan setengah mati. Dia tidak menyangka Harvey akan memukulnya tanpa meninggalkannya. Inspektur Bond. Tangkap dia. Tapi Jay Bond acuh tak acuh. Direktur Miller kan? Kaulah yang mengatakan kepadaku bahwa aku tidak memiliki wewenang untuk menangkap orang di Hengdian World Studios. Bagaimanapun, ini adalah wilayah 4 keluarga teratas dari Hong Kong. Jangan mencoba membuatku kehilangan pekerjaan. Kau. Fred tidak bisa bernapas. Dia menunjuk jari gemetar pada Jay, tidak dapat berbicara. Harvey mengeluarkan kertas tisu dan mulai menyeka tangannya. Dia kemudian berkata dengan tenang. Baiklah, cukup omong kosong.
Izinkan aku menanyakan satu hal, bagaimana kau akan menjelaskan kepadaku situasi Cynthia? Menjelaskan. Fred berteriak, menutupi mulutnya yang terluka. Kenapa harus aku? Gadis itu membuat Stasi dalam bahaya, itulah sebabnya CEO Keaton memukulnya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku memperingatkanmu sekarang. Jangan bersikap sombong hanya karena kebetulan kau punya koneksi dengan polisi. Aku juga mendapat dukungan. Apakah kau percaya jika aku mengatakan kalian semua akan menderita dengan satu panggilan ini? Setelah ditampar begitu banyak di depan umum, Fred sangat marah. Dia adalah direktur yang cukup terkenal di Mordu. Tentu saja, martabatnya adalah yang paling penting. Apakah begitu? Harvey menemukan tempat duduk dan duduk dengan kaki disilangkan. Ketika dia berbicara, itu dengan nada tenangnya yang biasa. Aku akan memberimu waktu setengah jam untuk menelepon. Jika kau bisa mendapatkan seseorang di sini untuk menekanku, aku akan berlutut padamu. Tapi jika tidak bisa, maka bersiaplah untuk mati. Bab 1780. Fred membeku. Dia mengertakkan gigi dan dengan cepat menelepon. Setelah kira-kira 10 menit, suara sepatu hak tinggi yang berdentang dari pintu masuk bisa terdengar. Seorang wanita cantik dengan tubuh mempesona dan riasan indah masuk, ditemani oleh pengawalnya. Wanita itu masuk dengan sepatu hak tingginya, dingin dan angkuh. Fred, kudengar ada orang yang tidak sadar menyebabkan masalah di Hengdian World Studios. Yakinlah, kau akan mendapatkan keadilanmu. Tuan Muda Flynn telah memintaku untuk menengahi perselisihan itu. Aku benar-benar ingin melihat siapa di Mordu yang berani melawan Tuan Muda Flynn. Wanita mempesona itu tidak lain adalah Black Widow, Faye Godot sendiri. Tidak ada yang mengharapkan dia muncul di Mordu setelah diusir dari Bakwood, dan dia masih bekerja untuk Matthew, pria yang memimpin 4 Master Mordu. Dia menyilangkan lengannya dan berjalan dengan acuh tak acuh menuju tengah ruangan. Tatapannya tertuju pada Harvey. Harvey duduk di tempat yang gelap, sehingga Faye tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia angkuh dan sombong, dipenuhi dengan kebenaran diri sendiri. Siapa sebenarnya yang menyebabkan masalah di sini, Fred? Itu pasti orang yang cukup sombong. Bukankah kau memberitahunya bahwa wilayah ini milik 4 keluarga teratas Hong Kong? Faye mengalihkan pandangannya ke arah Jay dan berkata dengan tenang. Kapten Bond dari kantor polisi Mordu, benar. Meskipun kau adalah kerabat agunan dari keluarga Ling, kau hanyalah kerabat jauh dari mereka. Benjamin Ling sendiri bahkan mungkin tidak mengenalmu. Aku memperingatkanmu sekarang. Kau akan merangkak keluar dari sini hari ini jika kau tidak bisa memberiku penjelasan yang bagus atas tindakanmu. Faye bertepuk tangan saat berbicara. Sekitar 80 pengawal yang dia bawa dari Hong Kong berjalan dalam satu baris, menatap dingin ke arah para inspektur. Hong Kong memiliki posisi khusus. Karena faktor sejarah, orang-orang dari Hong Kong berada satu liga di atas sebagian besar warga negara H. Dengan demikian, pengawal ini tidak bermoral dan tanpa moral. Mereka benar-benar percaya bahwa inspektur ini tidak akan dapat melakukan apapun terhadap mereka. Saat ini, Faye terlihat cukup garang. Sekarang dengan Faye mendukungnya, Fred menatap Harvey dengan tatapan dingin. Aku sudah memanggil seseorang ke sini, bocah. Apakah kau akan berlutut sendiri? Atau apakah kau ingin kami memaksamu untuk berlutut? Harvey dengan tenang menatap Faye, lalu berdiri dengan mantap. Begitu dia berjalan menuju cahaya, dia kemudian berkata dengan tenang. Kalau begitu, berlututlah. Ekspresi bangga Faye menghilang dalam sekejap. Melihat pria di depannya, dia dipenuhi rasa tidak percaya. Tubuhnya membeku dan pikirannya menjadi kosong. Dia bingung, tidak yakin bagaimana harus bereaksi terhadap situasi yang dihadapi. Fred, bagaimanapun, tidak memperhatikan perubahan perilakunya. Dia melompat-lompat dalam kemarahan, mengoceh dengan angkuh. Setidaknya kau pintar, bocah. Cepat dan berlutut, lalu minta maaf kepada Putri Godot. Bukankah aku sudah memberitahumu? Di tempat ini, akulah hukumnya. Kau tukang bicara. Faye kembali sadar saat ini.
Dia menggunakan punggung telapak tangannya untuk menamparkan Fred. Hukum. Hukum macam apa yang bisa ditegakkan oleh orang rendahan sepertimu? Siapa yang memberimu izin untuk membuka mulutmu? Faye menginjak Fred dengan marah dengan sepatu hak tingginya. Dia kemudian menoleh ke Harvey, penuh ketakutan. Aku berkata, berlutut. Harvey tidak menunjukkan emosi. Faye gemetar panik, lalu membanting lututnya ke tanah. Fred membeku. Jay membeku. Semua orang tercengang, pikiran mereka tampaknya meledak karena kaget dan tidak percaya. Tak satu pun dari mereka mengerti apa yang sedang berlangsung di depan mereka.